warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana sih cara membuat database di Microsoft Access. Jadi di sini saya akan membuat database perpustakaan. Ini adalah tampilan ISD perpustakaan saya. Langsung aja kita buka Microsoft Access-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2007 ya teman-teman. Apabila teman-teman punyanya di PC teman-teman adanya Microsoft Access 2016 itu sama saja. Kita klik blank database. Pada file name ini kita isi sesuai dengan database kita. Itu ada aku buat di sini database perpustakaan. Kita klik create. Lalu tampilannya akan seperti ini. Pada tabel 1 ini kita akan buat klik kanan, klik design view. Di sini pada tabel pertama saya akan buat tabel anggota ya sesuai dengan IRD saya, tabel anggota. Lalu untuk kotak pertama ini untuk mengisi primary key-nya ya teman-teman. Di sini akan saya buat ID anggota. Lalu atribut selanjutnya nama anggota. Di sini ada alamat anggota. Di sini ini untuk bagian tipe datanya untuk ID anggota. Di sini saya akan buat tipe data number. Di sini text. Field size-nya saya ubah ya jadi 25. Ini juga. Lalu untuk membuat tabel berikutnya kita klik create ini. Lalu kita klik tabel. Baru kita ubah namanya. Sini dalam pengisiannya sama saja seperti tabel yang pertama ya. Sini saya buat tabel pustakawan. Kita klik OK. Untuk primary key tabel pustakawan ini aku buat ID pustakawan, baru nama pustakawan, lalu alamatnya. Ini tipe datanya saya ubah juga seperti tabel pertama. Oke. Lalu kita buat tabel ketiga. Tabel ketiga ini saya kasih nama ruangan. Ini ada primary key-nya ID ruangan. Sini ada nama ruang. Biasanya orang-orang kalau ditanya ruangannya tuh apa namanya ya, bukan ID-nya. Jadi sini saya ganti 25. Oke, kita save. Lalu di antara tabel-tabel ini terdapat relasi. Jadi pada tabel pustakawan sama tabel ruang ini terdapat relasi many to one. Jadi apabila many to one atau one to many, pada tabel many akan menyimpan primary key dari tabel one sebagai foreign key-nya. Jadi pada tabel pustakawan ini akan saya buat ID ruangan. Tipe datanya kita klik lookup wizard yang paling bawah. Kita klik next. Kita pilih tabel ruangan. Kita pilih next. Kita pilih ID ruangan, kita klik next, finish. Yes. Lalu pada tabel anggota sama kita set dulu ya. Tabel anggota sama tabel pustakawan ini terdapat juga relasi many to one. Jadi pada sini aku buat ID pustakawan. Klik lookup wizard, next. Oke, next. Klik ini, next. Klik ID pustakawan. Next. Finish. Lalu untuk tabel yang keempat itu aku akan buat tabel rak. View rak. Oke. Sini primary key-nya ada ID rak. Ubah number. Jadi antara tabel rak sama tabel ruang ini terdapat relasi many to one. Jadi pada tabel rak ini akan aku buat ID ruangan. Lookup wizard, next. Tabel, pilih tabel ruangan ya teman-teman. Sini untuk kita pilih field-nya pada tabel itu. Kita pilih ID ruangan, pemilikinya. Sini juga ID ruangan. Next, finish. Oke, kita save ya. Lalu tabel terakhir itu ada tabel buku. Buku. Primary key-nya ada ID buku. Kedua ada nama buku. Tiga itu ubah data tipenya. Number. Ini text. Jadi tabel buku ini berelasi dengan tabel rak.
Jadi pada tabel buku ini akan saya buat ID rak. Kita look up wizard, next, kita buat rak, next, ID rak, next, pilih ID rak, next, finish. Yes, set. Jika sudah membuat semua tabel, kita klik kanan pada tabel pertama. Ini tabel pertama, kita klik kanan. Kita klik dataset view. Di sini kita akan memasukkan data. Lalu kita masukkan ID anggotanya, misalnya 23. Ini 24. Sini nama anggotanya, misalnya nama saya ya, Sari. Di sini kita buat Rido. Lalu alamatnya di sini kita buat Mendalo, di sini kita buat Mayang. Lalu ID pustakawan yang di sini kita isi di tabel pustakawan saja. Coba di sini kita klik kanan juga dataset view. ID pustakawannya kita buat 808, 809. Namanya Amina misalnya. Ini namanya Randy misalnya ya. Alamatnya kita buat Mendalo juga. Sini kita buat Mayang. Lalu kita kembali ke tabel anggota, kita isi ID pustakawannya. Oke, salah, maaf teman-teman. Ini kita langsung tinggal ngeklik aja ya, soalnya langsung tersimpan. Oke. Lalu pada ID ruangan ini kita isi di tabel ruangan. Dataset view. ID ruangannya misalnya 3, ruang 3 ya. Ini ruang 2. Nama ruangnya misalnya ruang Melati. Oke, nama bunga ini Mawar. Buat aja gitu. Kita kembali ke tabel pustakawan, kita tinggal klik aja ruang 2. Ini maksudnya di ruangan ini, pustakawan ini bekerja di ruangan mana ya. Lalu kita ke tabel rak. Klik dataset view, ID raknya misalnya 404. Yang ini 409. ID ruangannya kita klik ruang 2. Raknya terdapat di ruang 3. Oke. Kita ke tabel buku. Dataset view, kita isi ID bukunya 7676. Sini 7678. Nama bukunya misalnya buku MTK. Ini buku sains. Lupa ya, sains. ID raknya karena kita udah isi, kita tinggal klik aja. Jika sudah selesai mengisi semua data, kita akan buat relationship-nya. Pertama kita klik database tools. Ini ada di sini ya teman-teman. Database tools. Baru kita klik relationship. Nah, ini dia. Ini adalah relationship dari tabel-tabel yang sudah saya buat. Kita rapikan ya. Sini ada anggota. Sini ada pustakawan. Sini ada ruangan. Gimana nih? Ini ada rak. Oke, ini ada buku. Oke, seperti ini. Kurang rapi ya. Rapikan. Setelah ini kita akan membuat query-nya teman-teman. Kita klik create. Caranya kita klik create. Lalu kita klik. Akan muncul seperti ini. Kita klik query design. Ini ya teman-teman. Query design. Setelah itu, di sini saya akan buat query antara tabel pustakawan dan tabel anggota. Caranya tinggal mengklik 2 kali saja yang ingin dibuat, tabel anggota dan tabel pustakawan. Klik close. Setelah itu kita mengisi field ya teman-teman. Pengisian field ini dimulai dari kiri ke kanan. Nanti field yang akan muncul duluan itu adalah field yang berada di kiri, baru ke kanan. Ini yang akan saya munculkan dulu adalah ID anggota. ID anggota itu berada di tabel anggota. Lalu kita klik aja 2 kali, tinggal klik 2 kali aja. Maaf teman-teman. Alamat baru ID pustakawan. Karena di sini sudah saya buat ID pustakawan itu dari tabel anggota, maka ID pustakawan pada tabel pustakawan tidak perlu kita cantumkan lagi. Nama pustakawan, alamat pustakawan, ID ruangan. Setelah mengisi field, kita save ya. Kita save query-nya. Kita save query-nya. Save.
kita buat query anggota. Kita kasih namanya ini. Oke. Untuk melihatnya kita tinggal klik query anggota, klik view ini ya teman-teman di pojok kiri. Klik view, baru klik dataset view. Nah, ini teman-teman query dari tabel anggota sama tabel pustakawannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau saya menjelaskannya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.